Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Saya adalah guru di Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Desa Radu Cangkring, Kecamatan Pujur, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, kami akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 yang akan mengambil tema dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Praktik pembelajaran ini kami ambil bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam, yakni Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga siswa kami tidak memakai seragam seperti biasanya, tapi menggunakan pakaian baju muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan praktik pembelajaran kami ke depannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai pembelajarannya? Bisa. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang nantinya kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ada ini yang wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, saya tanya terlebih dahulu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, Allah Akbar. Sekali lagi kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, Allah Akbar. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya minta kalian berdiri terlebih dahulu untuk mengecek konsentrasi kalian supaya menerima pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengecek konsentrasi kalian dengan satu permainan. Jadi permainannya yang pertama, kalian bisa berhitung? Bisa. Nah, coba berhitung. 2, 3. Nah, jadi permainannya nanti satu berhitung dan dikombinasikan dengan bernafas. Coba bernafas. Nah, seperti itu ya. Jadi permainannya itu kalau angka ganjil berhitung, kalau angka genap bernafas. Sekali lagi, angka ganjil berhitung, angka genap bernafas. Paham? Paham. Ya, saya cek konsentrasi kalian. Berhitung. Apa tadi? Kalau angka genap bernafas. Jadi belum konsentrasi. Ayo fokus konsentrasi. Kalau angka ganjil berhitung, kalau angka genap bernafas. Ya, berhitung. Berapa? Ayo Andras. 5. Ayo. Tidak usah malu ya. Sekali lagi coba ayo tes konsentrasinya, berhitung. Belum konsentrasi.
Kalau angka ganjil berhitung, kalau angka genap bernafas. Berhitung. Belum. Sekali lagi, berhitung. Ayo, belum konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Berhitung. Masih belum konsentrasi. Ayo konsentrasi, berhitung. Ayo, belum konsentrasi, berhitung. Habis 3 kok bisa langsung di sana ya, Pak? Ayo berarti belum konsentrasi, sekali lagi, berhitung. Yang masih ngomong tadi. Kalau ganjil itu berhitung, kalau genap bernafas. 4 bilangan ganjil apa genap? Genap. Nah, ayo sekali lagi konsentrasi, berhitung. Ayo, kalian berhitung 8 sampai 8 dan 9 yang ganjil ya. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran. Saya terlebih dahulu. Nuril Aini, Desi Mardiatul Nisa, Zakiatul Solihah, Selviana Putri, Lutmiatul Ulfa. Kirim surat. Lutfiatul Hasanah, Lutfia A, Lutfia B, Alfiatul Sa'adat, Siti Zainia, Amelia Musfira, Putri Wulandari. Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu kita bahas dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Coba, Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? 570 Masehi. 570 Masehi, kemudian diangkat menjadi nabi pada umur usia 40 tahun. Artinya diangkat menjadi nabi itu ketika tahun berapa? 610. Dakwah di Mekah selama 10 tahun, berarti sampai tahun 620. Hijrah ke Madinah berarti tahun dakwah di Mekah 10 tahun berarti 630. Kemudian hijrah ke Madinah berarti hijrahnya tahun berapa? Tahun 635 kali. Dan kemudian wafat pada usia 63 tahun. Artinya dakwah Nabi Muhammad itu ketika di Madinah berjalan selama kurang lebih 13 tahun. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad itu ketika berada di Madinah. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena di Madinah itu tidak sama dengan Mekah. Di Madinah Nabi Muhammad itu bertemu dengan berbagai macam kultur, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Maka pendekatan yang dipakai oleh Nabi Muhammad itu tidak sama dengan pendekatan yang ada ketika berdakwah di Mekah. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Baik, silakan fokus ke
Slide. Baik. Ini nanti pembahasan yang menjadi pembahasan kita, kondisi Madinah sebelum Islam. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari itu kondisi sosial budaya, kemudian agama, politik dan ekonomi. Baik, coba kalian amati gambar yang ini. Kira-kira ini gambar apa? Gambar masjidnya. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Kalau masjid Mekah itu ada banyak. Kalau ini masjid Nabawi. Baik, sebelum kita melangkah jauh ke pembelajaran, saya ingin kalian mengamati video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Silakan fokus ke video pembelajaran. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. bahwa pembelajaran kita di bab kedua ini saya kerucutkan menjadi 4 tema. Jadi tema yang pertama itu keadaan masyarakat di Madinah. Tema kedua Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian strategi dakwah itu menjadi tema yang ketiga. Dan tema yang keempat itu respon terhadap dakwah Nabi Muhammad, respon masyarakat Madinah. Maka saya minta pembelajaran kita kali ini membuat kelompok. Jadi tema yang 4 ini kalian bahas di kelompoknya masing-masing, dijadikan 4. Yang putra dijadikan 2 kelompok dan yang putri juga 2 kelompok. Paham sampai sini? Jadi tiap kelompok nanti akan membahas tema yang ada pada slide yang di depan. Jadi kelompok 1 nanti membahas tentang keadaan masyarakat di Madinah. Kelompok 2 Nabi Muhammad hijrah. Kemudian
Kelompok 3 membahas tentang strategi dakwah. Kemudian kelompok 4 respon terhadap dakwah Nabi Muhammad. Berhitung dari 1 sampai 2 untuk menentukan kelompoknya. Baik, nanti kelompoknya yang 1 ke 1, yang 2 ke 2. Yang kelompok putra baik, yang 3 nanti kumpul dengan yang angka 3, yang 4 dengan angka 4. Paham ya? Jadi sekali lagi tadi yang menyimpulkan angka 1, maka kalian membahas tentang strategi tentang keadaan masyarakat di Madinah sebelum Islam. Kemudian yang menyimpulkan angka 2, kelompok 2 nanti membahas tentang Nabi Muhammad ketika hijrah, peristiwanya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian kelompok 3 yang tadi menyebutkan angka 3, kalian membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Dan kelompok 4 yang tadi menyebutkan angka 4, maka kalian meresume dan mendiskusikan tentang respon dakwah Nabi Muhammad, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Baik, kalau paham silahkan ke kelompoknya masing-masing, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Baik. Di bawah saja. Satu duduk. Ayo. Baik, silakan. Baik, silakan didiskusikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ini kelompok berapa? Oke, jadi kelompok 1 itu membahas tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Silakan didiskusikan dan dicari poin-poin penting yang berkenaan dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Di kelompok 2 itu membahas tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang strategi dakwah. Kelompok berapa? Kelompok 4 itu membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah.
tentang kehadiran masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama, yang akan dibacakan oleh teman saya kalimat kepadanya kami persilakan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, keadaan masyarakat Madinah hampir sama dengan masyarakat Mekah. Adapun beberapa keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam meliputi 4 aspek sebagai berikut. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. 1. Paganisme. 2. Yahudi. 3. Nasrani. Kehidupan sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kabilah yang berada di Yasrib, Madinah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj, serta kabilah Yahudi. Kabilah Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj berasal dari 2 orang laki-laki kakak beradik dari satu kabilah di Arab Selatan. Perkembangan Islam di Mekah sangat pesat karena menemukan Islam yang sedikit. Kedatangan tokoh-tokoh Madinah kepada Nabi Muhammad SAW selain menyampaikan Islam, mereka juga mendesak beliau agar hijrah ke Madinah Mekah. Berjumlah 75 orang, terdiri atas 73 laki-laki dan 2 perempuan. Islam di Madinah mengalami perkembangan yang sangat besar dan hampir tanpa harapan. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Nabi Muhammad SAW
jabatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah. Yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Kepadanya kami persilakan. Perkembangan Islam di Mekah sangat besar karena menemukan Islam yang sedikit. Kedatangan tokoh-tokoh Madinah kepada Nabi Muhammad SAW selain menyampaikan masuk Islam, mereka juga mendesak beliau SAW agar hijrah ke Madinah Mekah. Berjumlah 75 orang, terdiri atas 43 laki-laki dan 2 perempuan. Islam di Madinah mengalami perkembangan yang sangat besar dan hampir tanpa harapan. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dilanjutkan Nabi Muhammad SAW. Mengajar Nabi Muhammad SAW sudah dicipta tiba di Madinah. Demikian jabatannya kami persilakan. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran, saya minta ketika sudah diskusi tadi, saya minta kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah ada di lembar kerjanya masing-masing. Saya minta kalian mengerjakan uji kompetensi yang halaman 54. Semuanya dikerjakan halaman 54, dan kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan di sekretarisnya, dan sekretarisnya mengumpulkan ke saya. Paham? Baik, saya kira itu saja yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lebih detail lagi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Jadi kalau tadi dijelaskannya secara global, maka di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang strategi itu dengan lebih detail. Nah, saya akhiri pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan pembacaan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.